Okay guys, what's up? It's me Rasha and this is my first video in second semester of going to college, and I want to talk and discuss a lot of things in this video, uh, and I think it's biasa banget ya kalau gue, if I shoot this type of video, that's mean something's probably gone wrong hari ini. Jadi sebenarnya nggak ada yang begitu salah hari ini. Gue di semester 2 ini, kita mulai dari mana ceritanya? Jadi mulai dari hari ini dulu ya, hari ini. So the reason why I shoot this video is because I beat my mate. Aduh, ini nggak usah, gue harap nggak ada yang nonton lah. So sebenarnya gue udah disiplin banget dari kemarin, cuma hari ini doang gue udah merasa agak kelelahan. So I did something that I should have not been doing. Ya pokoknya gitulah, gue harusnya ini bahasa Inggris gue lagi jelek banget ya, nggak tahu kenapa. Gue harusnya nggak ngelakuin sesuatu yang gue barusan lakuin. And yeah, so that's why I take this video. So we are going to talk a lot about semester 2. So hal-hal yang biasa di mention di video-video kayak gini kan, my productivity, progress, dan ya intinya gitu dah. Bentar, ada teman gue ngechat gue jadi nggak fokus. So yeah, like productivity, progress, my university life, and intinya my current condition. Ini terlalu bertele-tele ya. Ya gue ADHD banget ngomongin apa boleh diomongin. Okay, so straight to the point. Kita mulai langsung dari liburan ya. Kita cerita dari liburan, karena semenjak liburan gue belum bikin video lagi. Jadi intinya kemarin udah selesai semester 1 dan nilai gue, IPK gue 3,4, which not bad and not good also. Dan banyak banget yang harus gue benahi di semester 1. Dan pada tanggal 22 gue libur, dan a lot of things happen when I'm in a holiday. Ketika gue lagi libur ini banyak banget yang gue kerjain, banyak banget yang gue lakuin, dan gue benar-benar ngerasa gue nggak waste liburan gue benar-benar nggak ngebuang liburan gue benar-benar pakai itu sebaik mungkin. Karena apa? Karena banyak banget yang gue lakuin pas gue libur kemarin. Gue ngerasa kayak liburan kemarin tuh benar-benar asik banget, penuh banget, capeknya ada, senengnya ada. Jadi kayak gue mengketuai, gue menggerakkan teman-teman gue semua buat bikin acara kampus expo yang namanya Berani di tahun 2026, awal 2026 kemarin. Dan itu penuh lika-liku, penuh ya intinya banyak banget hal yang terjadi lah gitu. Dan gue seneng gue berhasil menjalankan tersebut. Banyak adik kelas di SMK Negeri 41 Jakarta yang merasa terbantu, merasa excited ketika menjalankan acara tersebut. Dan juga di libur semester kemarin gue banyak jalan-jalan sama temen gue. Dan yang paling memorable itu selain acara yang Berani itu adalah musik. Saya lebih ke musik. Selain hangout, musik, dan juga Berani. Jadi kalau soal musik, kemarin itu pas liburan merupakan kali pertama gue menghadiri gigs yang ada di Jakarta, men. Karena gue kenal gigs itu dari Malang. Gue pertama kali nge-gigs itu pas nonton Alkatiri, so that was my first gig. And kalau di Jakarta gue waktu itu nonton Saja Makat. Dan dari gue nonton Saja Makat ini benar-benar ngebuka banyak banget sesuatu hal di hidup gue gitu, yang sebenarnya belum kejadian, tapi I think bakal ngebawa banyak banget sesuatu ke hidup gue. Karena pertama gue akhirnya ngerasain pertama kali nonton gigs di Jakarta, gue kenal banyak orang baru, gue kenal komunitas baru, gue join komunitas Saja Makat, dan gue di situ kenal orang-orang baru juga. Terus juga setelah dari Saja Makat juga gue nonton Saja Makat lagi itu di kios Ojo Keos bareng Bang Ale, bareng Farika, bareng Rere. Dan dari situ pun gue enjoy banget. Dan akhirnya gue join cult. Ya intinya gue join komunitas mereka. Habis itu banyak banget gigs lain, kayak gue nonton Echoes of Tomorrow itu gigsnya The Rangrangs, and that was my very first punk gigs that
in my entire life. Jadi itu kayak benar-benar gigs punk pertama yang gue hadirin, benar-benar moshing pertama, benar-benar kepala gue kena kaki dan sampai dung gitu, itu pertama kalinya di sana. Terus juga ya itu pertama kali gue nonton gigs dan ngelihat Farah, men, itu unik banget. Wah, dan unique experience. Terus juga gue nonton gigsnya Music Culture, itu band temen gue nyala. Gue attend gigs pertama temen gue ngeband di situ sih nyala, dia bersama teman-teman bandnya Lestura, dan gue juga nonton band-band lain di sana. Dan gue di sana sebenarnya lebih ke yang gue rasa ya, gue ngebuka peluang pertemanan baru, yaitu sama Iyeng dan Dito, walaupun gue belum secara pribadi belum kenal sama mereka. Terus juga dari Echoes of Tomorrow gue kenal temannya nyala, lupa gue namanya. Ya intinya itulah, gue setidaknya memasang muka lebih banyak ke banyak orang gitu, jadi gue lebih banyak kenal. Nah itulah kurang lebih terkait liburan kemarin. Dan di liburan kemarin ini juga gue ngerjain project, kayak gue ngedit, gue masih tetap ngedit, dan gue main banyak banget sama teman-teman gue, sama Remas, sama ya intinya sama banyak banget teman-teman gue. Gue menghabiskan waktu 1,5 bulan itu bener-bener full, bener-bener cuman dikit yang tidak bermaknanya gitu, lebih banyak liburan bermakna seperti yang udah gue titling waktu awal-awal gue liburan. Ya nama liburannya liburan bermakna karena gue pengen membuat itu bermakna. Dan ya gue yaping sekitar 6,5 menit, dan ya kurang lebih itulah liburan yang kemarin gue lakukan. Nah penceritaan tadi itu menjadi lore atau menjadi background untuk menceritakan atau menjadi penjembatanan ke semester 2 ini. Jadi karena gue ngerasa hidup gue meaningful banget di libur semester 1 kemarin, gue itu merasa berat banget buat kembali ke Malang. Gue ngerasa kayak, bahkan gue sedih banget. Gue waktu itu ingat banget gue pengen nangis, tapi gue nggak nangis karena kayak ya udah aja lah, jalani aja gitu. Dan ya udah, gue pada akhirnya liburan pun selesai cepet banget gitu ya, nggak kerasa, bener-bener nggak kerasa, karena I've done a lot of things. Dan ya udah langsung aja gue berangkat ke Malang gitu. Gue pamit sama keluarga, pelukan sama ibu. Oh iya, by the way, satu hal yang gak ke-mention itu adalah bokap gue sakit. Dan gue kali pertama ngeliat bokap gue pincang pas libur kemarin. Ini sorry, masih lanjut ke pembahasan libur semester 1 ya. Jadi bokap gue sakit, dan most of the times gue itu nganter mochi. Dan juga gue ngajarin adik gue naik motor, karena adik gue sampai sekarang belum bisa naik motor, yang mungkin sekarang alhamdulillah udah bisa. Dan ya gue jadi waktu gue banyak banget kepake buat ngebantu bokap gue yang lagi sakit, ngebantu nyokap gue yang ya intinya karena bokap gue lagi sakit, keluarga gue jadi lumayan struggle. Dan di semester kemarin pun jadi gue ngerasain secara jelas gitu yang ternyata ekonomi keluarga gue lagi struggle. Di situ poin gue akhirnya lebih mulai untuk bergerak lah gitu. Jadi selain hal-hal tadi yang udah gue ceritain di libur semester kemarin ini, gue notice di libur kemarin gue notice ya bokap gue lagi sakit, ekonomi gue lagi lesu, kerabat gue pun nggak yang bakal selamanya ngebantuin gue juga. Jadi di situ gue harus mulai sadar, gue harus mulai bergerak, gue harus mulai do something for my family. And ya ini pada akhirnya yang bakal menjembatani cerita ke semester 2. Jadi semester 2 ini juga lumayan banyak yang pengen gue bahas terkait produktivitas, pertemanan, dan juga lain sebagainya. Yang udah gue ceritain tadi, setelah liburan itu rasanya berat banget buat balik ke Malang, karena ya gue ngerasain di Jakarta itu teman-teman gue banyak banget, gue ngobrol tiap hari. Walaupun capek-capeknya gue, masih banyak teman-teman yang sefrekuensi, teman-teman yang mengerti gue, yang gue mengerti mereka, yang kita relate. Tapi jika gue kembali ke Malang, gue merasa cemas, gue merasakan anxiety, dimana gue takut gue gak bakal mengalami hal tersebut lagi. Dan juga di balik banyaknya kesepian yang gue alami di semester 1, di rumah ini gue ngerasa gue lebih ke care, karena banyak omelan-omelan dari nyokap gue yang surprisingly bikin kangen, men. Karena ketika gue di sini sekarang ya, ini cerita sekarang dikit, pengen bangun subuh itu gue ada PTSD-nya gitu, dibangunin nyokap gue geruk gitu kan. Biasanya nyokap gue pagi gitu, ibu gue tiap mau bangunin gue subuh, pintu kamar gue yang bersih gitu geruk gitu. Dan gue agak PTSD di sini, gue agak kangen omelannya dia sih. Jadi sekarang
oh iya nggak ada lagi yang ngomelin gue gitu. Dan sesungguhnya itu bukan hal yang baik ya, karena bikin kangen. Ya intinya kayak gitu sih, gue ngerasa lebih di Jakarta itu gue merasakan emosi yang positif banget. Gue merasa disayangi, gue merasa bisa bercengkrama dengan banyak orang gitu. Sementara di semester 1 kemarin traumatik. Semester 1 itu traumatik. Gue kesepian. Gue udah sempet cerita di curhatan-curhatan gue sebelumnya, gue kesepian, temen gue sedikit. Kenalan dan kenalan dan relasi banyak, yang gue menjalin hubungan positif itu banyak. Tetapi kemarin semester 1 itu sahabat yang bisa gue ajak nongkrong, gue ajak ngobrol, gue ajak berbagi cerita, gue jadi tempat pelepas penat, itu nggak ada. Gue most of the time sendiri di kelas, gue sendiri, gue memisahkan diri. Teman-teman gue pada nongkrong bareng, gue sendiri. Ya emang sih sepele, mungkin penyebabnya gara-gara gue yang pengen menyendiri. Tapi ya kalau gue bisa berbaur segampang itu, gue juga berbaur, men. Gue nggak bakal sendiri. Ada big wall, ada gap yang bikin gue susah buat bergaul sama mereka. Pertama, gue nggak terlalu inter sama teman-teman di semester 1. Menurut gue teman-teman gue di kelas di semester 1 ini nggak punya sesuatu yang menggugah gue buat tertarik lebih dalam sama mereka. Nothing unique about them. Tapi gue belajar buat nggak boleh kayak gitu sekarang. Tapi dulu ya gue mikirnya kayak gitu, nothing unique about them. Dan iya, lebih ke sebenarnya kayak gitu. Bahkan sampai sekarang gue masih mikir mereka kayak gitu. Dan gue juga bersyukur gue nggak sekelas sama mereka lagi, karena ya itu dia, gue lebih seneng ngobrol sama orang-orang yang punya niche, orang-orang yang punya hobi, punya obrolan yang spesifik, entah itu games, entah itu anime, ya nerdy things gitu loh. Gue lebih seneng sama orang yang kayak gitu, orang yang punya tujuan. Sementara tidak ada dari mereka yang merepresentasikan hal tersebut. Ya mungkin cocoknya mereka sama orang lain, bukan sama gue. And that's why kenapa gue bersyukur. Dan sebenarnya awal-awal dari semester 2 ini juga gue agak anxiety, gue agak takut hal di semester 1 terulang kembali. Bahkan ya intinya di minggu pertama perkuliahan itu gue hampir setiap hari ada kayak cemas aja sama ini nanti teman-teman yang gue jumpai itu bakal sama kayak di semester 1 nggak, bakal rese nggak. Tapi karena gue waktu itu war SKS janjian sama Riza, jadi gue hampir setiap kelas sama Riza. By the way, Riza, kalau lu lupa di masa depan, atau nggak mungkin lupa sih pastinya, intinya dia tuh teman produktif gue, teman yang intinya ini banget lah menurut gue, yang paling bagus ditemenin buat menjadi teman gitu, yang real friend. Karena kita sama-sama positif, kita sama-sama berjuang demi kebaikan kita, demi masa depan kita. Dan kita ngobrol pun nyambung, sama-sama seneng bikin konten, sama-sama seneng productivity, upgrade diri sendiri. Dan gue seneng banget punya teman kayak Riza. Dan dari Riza pun gue jadi bisa kenal lebih banyak orang. Di situ gue kenal si Samuel, sebelumnya udah kenal, tapi karena dia sekelasnya sama Riza, jadi kayak ada bridge, ada jembatan yang bikin lebih gampang buat gue kenalan sama dia. Terus juga di kelas tersebut gue jadi kenal Jalu, gue jadi kenal, intinya kayak karena gue sebelumnya udah akhirnya punya teman duluan, jadi gue mudah ngobrolnya buat ngobrol sama yang lain gitu. Dan di kelas itu pun ada Arden sama Virus, ada Mela juga, yang bikin gue itu semangat buat ngejar nilai. Karena Arden itu sosok yang ngejar nilai banget. Jadi kayak gue beruntung dari Senin sampai Kamis gue berkuliah, gue merasa akhirnya gue nggak merasa berat buat pergi ke kelas. Karena di semester 1 ada kalanya ketika hari sangat amat berat, gue nggak mau ke kampus. Gue berharap ya udah nggak usah ada kelas, gue nggak mau ke kampus. Ya karena apa? Karena gue nggak merasa seneng, gue nggak merasa ada yang gue tunggu di tiap kelas. Gue nggak ada ngerasa kayak gitu. Dari dosen biasa aja, dari kelas pun bukan biasa, malah negatif. Gue malah nggak pengen ketemu mereka. And that's kurang lebih pertemanan gue di, sebenarnya masih awal banget ya, tapi gue I won't judge too fast. Intinya ya be yourself aja, tetap belajar cara berkomunikasi yang baik. Karena dari kesepian semester 1 ini gue ngerasa gue belajar satu hal. Gue pertama dapat perspektif baru, kedua juga gue sadar bahwasanya gue masih harus memperbaiki skill komunikasi gue secara interpersonal, karena gue terlalu biasa di atas awan. Gue
baru pertama kali dihadapin sama situasi dimana gue jatuh down, mulai dari titik nol, nggak jatuh sih, maksudnya starting over again. Dan ya gue belajar banyak hal dari semester 1 dan gue harap semester 2 ini bakal lebih baik, tapi gue rasa harusnya bakal jadi lebih baik, setidaknya mendingan lah dari apa yang udah gue alami di semester 1, karena baru aja gue ngobrol sama Riza sama Akhtar dan itu asik banget. And that was the first meaningful conversation and fun conversation I had in Malang, karena sebelum-sebelumnya gue nggak pernah ngerasa ada obrolan kayak gitu sama yang se-meaningful itu yang gue lakuin di Malang ini. Dan gue rasa baru kemarin, baru tadi banget hari Jumat nih, hari Jumat tanggal berapa sekarang? Jumat tanggal 13 ya? Iya, tanggal 13 Februari. Ya, dan jadi intinya gitu di semester 2. Oke. So that's, gue udah ngantuk banget, udah malas cerita nih, cuma kayak nanggung sekalian aja selesain. Dan kalau ada yang nggak kelewat ya insya Allah nggak ada lah, karena bertele-tele pun gak bakal gue tonton ujung-ujung ini. Paling ditonton itu kayak 13 tahun kemudian gitu, gue udah beranak. Ini kalau gue pun sama anak gue nonton gak nih bocah sampai sini? Emang gue bakal sibuk ngubek-ngubek dari awal sampai akhir gitu ya? Atau mungkin di hardest, di waktu-waktu terberat hidup gue ke depannya gitu, gue bakal flashback dan nontonin ini lagi. Mungkin hidup gue ke depannya lebih challenging dan lebih building my character, ya mungkin aja. Tapi insya Allah ya jangan berat-berat ya. Ya gitu dah. Ya kalau gue nonton sama anak gue ya halo bocah, ini bokap lu nih lagi cerita nih, anjay. Ini sebenarnya video-video kayak gini udah bikin berapa banyak ya, intinya gitulah. Halo istri gue, halo anak gue. Ini gue pas masih jadi bujang. Nih gue seumur hidup belum pernah nyentuh rokok, mabuk, judi. Nggak apa-apa, gue cerita di sini bukan pick me, ini emang pembuktian aja. Cuman gue sama video ini aja yang tahu. Siapa tahu nanti ditonton sama siapa gitu kan, sama istri gue, sama anak gue. Gue sekarang umur 19 tahun belum pernah rokok, lu bayangin. Di antara yang lain pada ngerokok, judi, mabuk, seks, narkoba, gue belum sama sekali. Gue bersih walaupun gue sering nge-gigs, gue sering nge-band, walaupun gue gondrong berkumis, gue nggak aneh-aneh seumur hidup gue. Gue sholat 5 waktu, gue ngaji. Gue sekarang kerja keras, nggak pernah main cewek. Dan ya lu alhamdulillah ya kalau sampai gue nikahin lu, sampai gue punya anak kamu yang nonton bokap kamu, sampai umur nanti masih nggak ngelakuin hal tersebut, gue bersyukur banget sama diri gue yang sekarang. Dan ya untuk kalian sehat-sehat lah apapun yang terjadi di keluarga. Ini gue sebagai sudut pandang sebagai anak kuliah ya, gue sekarang pengen banget berkeluarga. Karena salah satu nafsu yang gue rasa rentan buat terkontaminasi sama hal-hal tidak baik adalah pergaulan bebas. Nafsu gue akan hal tersebut. Jadi kayak gue, kalau lu udah punya keluarga, bersyukurlah, karena inilah mimpi terbesar ketika gue masih muda, ketika gue umur 19 tahun, ketika gue masih mengenakan ini. Itu adalah mimpi terbesar gue, untuk nikah sama orang yang sempurna, orang yang tepat, karena nggak ada yang sempurna hanya Allah. Sama orang yang tepat, seagama, seiman, sevisi, sehati, sefrekuensi. Ya intinya gitulah, I love you all. Oke, lanjut, kita cerita tentang, sekarang bukan tentang cerita sih, lebih ke visi. Jadi kayak apa yang udah gue achieve, dan gue dengan lumayan bangga ngomong gue berhasil sustain hampir seminggu plus hampir 2 minggu, mungkin ya 2 minggu plus dengan metode yang hampir sempurna. Bukan hampir sempurna sih, metode yang lumayan udah bagus, yang udah full develop dari trial and error gue menjalankan produktivitas gitu. Gue berhasil sustain ngelakuin productivity untuk long period of time dengan cara ngebagi 3 hari dengan main objektif gue yang sudah gue pernah bikin blueprintnya sebelum gue kembali ke Jakarta waktu itu. Dan dengan sistem yang udah gue punya, terus juga gue akhirnya start to find my why, karena gue pengen ngebantu keluarga gue tahu kondisi ekonomi gue yang lesu, yang kurang banget. Dan juga di sisi lain gue udah kebelet nikah, gue pengen 2-3 kalau gue udah mapan, gue pengen nikah, gue pengen ngelamar anak orang. I don't want to wait for too long. Kalau gue udah punya duit, gue punya orang yang gue rasa kayak cocok, udah gue langsung
langsung mengkeluargakannya saja, gue nggak mau lama-lama. Ya itu motivasi konyol buat sekarang, hasil akhiran nanti kayak gimana bodo amat, yang penting sekarang dengan motivasi tersebut bikin gue jadi gila kerja, bikin gue jadi akhirnya punya why buat ngejalanin hal-hal tersebut gitu. Pada akhirnya setiap hari gue lebih banyak deep work. Yang gue perlukan sebenarnya itu deep work lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam sehari, itu udah bagus banget. Dan kalau bisa sustain setiap hari sampai 1 tahun, plus lo ngelakuin hal-hal tersulitnya kayak misalkan ngechat calon reseller lu nge-upload konten, hal-hal yang bener-bener matters, bukan cuman kayak lu nge-planning doang, nge-journaling doang. That's the whole key to be a successful person. That's it. Dan kalau tentang progress, ya tadi udah 14 hari, 2 minggu plus gue udah sustain lebih banyak produktifnya dibanding doom scroll sampai tengah malam. Dulu hampir nggak ada hal-hal kayak gitu sekarang, karena gue udah menemukan method dimana gue hapus sosmed gue Senin sampai Jumat, dan gue cuman boleh main Twitter aja. Dan ketika gue cuman main Twitter, doom scrollan gak separah IG, jadi kayak gue mentok cuman ya paling jam 10 udah ngantuk banget, jam 11 udah ngantuk banget. Hari ini aja karena gue agak melakukan hal yang salah, jadi gue belum tidur jam segini. Biasanya gue sekarang jam 9-an, jam 10-an itu udah tidur, udah ngantuk banget. Sekarang juga udah ngantuk banget. And then gue intinya udah lebih baik sekarang, udah kurang banget adiksi sosmednya, walaupun sering banget masih kepancing. Tapi berkat gue mengubah identitas gue berkat mendapatkan why gue, berkat gue make it harder, bikin gue lebih susah untuk download IG. Dan pas gue download IG pun lebih mudah buat gue rentan kalau gue udah capek buat doom scroll. Dan ketika gue hapus itu dan gue download pas ketika gue butuh aja, itu mengurangi sekali resiko gue buat terjerumus kembali akan doom scroll. Dan ya kurang lebih kayak gitu progresnya selama ini. Semester 2 berjalan dengan lancar. Kalau ngomongin tujuan, sekarang gue cuma pengen nge-sustain apa yang sedang gue bangun sekarang. Gue pengen apa yang gue idealismekan, dimana gue pengen tiap hari tidur jam 9, gue respect jam kerja gue, terus gue bangun pagi karena sekarang kelasnya pagi semua. Dan that's a good thing, satu hal yang bagus banget yang ngebangun gue buat tidur cepat, bangun cepat, karena itu jauh lebih produktif dibanding tidur malam bangun kesiangan. Dan gue harap dari hal tersebut bisa membantu gue untuk menjadi diri gue yang lebih baik lagi. Dan selain itu progresnya, gue sudah jauh berkurang social addictnya sebenarnya masih ada ya, social media addiction, cuma gue berhasil ngeblokade dan lebih baik aja menjalaninya gitu. By the way, gue harusnya dikipasin ya rambut gue karena masih basah habis mandi besar. Ya terus aduh jadi nggak fokus kan. Terus itulah yang tadi udah gue ceritain ya. Apalagi ngonten, sosmed, deep work, baca buku. Dan sekarang gue lagi seneng-senengnya lagi baca buku dah. And ya udahlah, udah 23 menit nih. Intinya semester 2 awal-awal kayak gini, gue berharap sampai akhir teman-teman kelas gue enak terus, kooperatif semua, dan gue klop sama mereka, dan gue akhirnya bisa menemukan pertemanan yang meaningful di semester 2 ini. Terus juga gue terus bekerja, terus thriving, terus menjadi versi terbaik gue setiap harinya walaupun gagal. Dan hal terbaik yang gue pelajari selama gue curhat sama ChatGPT adalah ketika lo gagal, don't make it your identity. Ketika gue gagal, jangan bikin kegagalan itu sebagai identitas lu. Lo gagal 1 hari bukan berarti lo orang yang gagal. Ketika 1 hari ini lo ngedoom scroll, bukan berarti lo adalah orang pecandu sosmed, bukan berarti lo adalah orang goblok. Ketika lo gak belajar hari ini karena lo kecapean dan lo doom scroll, bukan berarti lo orang yang bego. Jadi intinya gitu, ketika lo melakukan kegagalan di 1 hari, ya itu kegagalan lo di 1 hari, bukan di seumur hidup lo hidup, bro. Dan ketika lo sudah mengaccept, ketika lo menerima bahwasanya lo adalah orang yang gagal, lo melakukan identity shifting, ya
apa yang lo lakukan bakal based on what your identity is, bro. Lo bakal, ketika lo mencap diri lo sebagai orang yang bego, orang yang pecundang, orang yang gagal, ya setiap hal yang lo lakukan akan berorientasi pada hal tersebut. Lo bakal jadi orang yang terus-terusan melakukan hal yang dalam tanda kutip gagal ya, karena lo merasa lo adalah seorang kegagalan, dan lo bakal ya udah gue udah gagal, kenapa gue harus, ya itu dia. So that's why thank you so much ChatGPT for your advice yang gue rasa sampai sekarang masih kepake banget. Gue jadi lebih berkurang negatif self talknya, dan thank you so much. Sampai bertemu di curhatan selanjutnya ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik mungkin. Dan selain angle dari sana buat portrait format video, gue nemuin angle bagus nih di sini bagus, cahayanya juga bagus, bisa ada backgroundnya lucu ya, dan